lakukan apapun itu karena kalian ikhlas dalam diri kalian dan minta ridha Allah. Minta pada Allah. Nanti siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk mengangkat derajat kamu? Minta pada Allah. Jangan sok-sokan dengan kita menjadi seorang penjilat agar kita bisa didengar oleh orang lain yang memang suka dijilat. Siap. Tinggal duluan. Ya, logika ini. Kalau kita bicara lagi tentang GP Sagera, ketika Lilur itu dalam posisi miskin, ketika Lilur masih hidup dengan cara menjual dan menghubur hutang, GP Sagera Bang Ipul yang mendampingi dengan anak-anaknya selama 4 tahun. Siap, betul. Pak. Buktikan sekarang. Selama 4 tahun loh. Betul. Hah? Betul. Iya. Tapi ketika Lilur itu sudah naik pamornya, Betul. hah? Betul. Ketika Lilur sudah naik pamornya, kenapa Bang Ipul dengan tegas keluar dari Lilur? Siap. Karena saya bukan penjilat. Siap. Hah? Betul. Karena apa? Karena orang-orang saya itu sudah dikhianati. Pak Tony yang sekian tahun hanya makan namanya nasi dengan garam, dengan janji-janji yang sudah mulu-mulu tapi tidak tertepat. Siap. Betul. Iya kan? Betul lah tuh. Tiba-tiba dibuat seperti itu. Maka saya sebagai ketum kalian, saya harus mengambil sebuah tindakan. Kalau secara logika kan bodoh saya. Kenapa ketika Lilur masih susah saya mendampinginya dengan setia, tapi ketika Lilur sudah mulai naik, justru saya dengan tegas mengatakan, aku keluar dari barisan kamu. Ketika orang penjilat-penjilat lain mulai mendekat, itulah pemangkas. Salam pemangkas. Salam. Paham? Paham. Biar punya semangat. Kenapa? Karena kita ikhlas. Betul guys? Betul. Itu. Jangan bangga ketika kalian sekarang, gaji saya 10 juta, gaji saya 17 juta. Cek bangga dong gitu loh. Cek bangga. Dan itulah kenapa Bang Ipul dengan tim pemangkar tetap berjuang untuk menegakkan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita tetap mempergunakan namanya kita perlawanan kepada mereka yang melakukan fitnah. Karena itu bagian dari perjuangan kita. Perjuangan kita. Sepakat? Agar apa? Agar tidak lagi ada orang-orang yang dia akan melupakan masa lalunya. Saya dikira berkhianat. Ya. Siapa yang berkhianat dengan waktu? Siapa yang berkhianat dengan keadaan? Siapa yang berkhianat dengan kesetiaan? Saya apa Lilur? Betul? Ya. Kalau secara logika ya lebih baik sekarang kumpul dengan mereka. Hah? Ya, Ya. Di GP Sagera bukan itu. Mas Hafiz nggak seperti itu, Mas Osi nggak seperti itu, Fatoni nggak seperti itu, Bang Ipul dan semua tim pemangkar nggak seperti itu. Karena kita hanya ingin berjuang, bukan karena dia dalam posisi A. Betul. Betul? Betul. Tetap semangat. Tetap semangat. Maka saya katakan sekali lagi terakhir, Lukman, Hakim, ayo tunjukkan. Kalau kamu nyombongin diri kamu karena kamu sarjana strata 1 dan strata 2, uji saya. Ayo kita berdebat. Dimanapun tempatnya, dimanapun tempatnya, dan kapanpun, bahkan detik ini pun saya siap. Kenapa? Saya tidak sekolah seperti yang kamu sekolah. Tapi saya yakin Allah punya banyak cara untuk membukakan alam pikiran saya. Kita sudah banyak ditunjukkan para ulama yang tidak pernah sekolah, tapi dia melebihi orang yang sekolah. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki namanya ilmu. Jangan sombong. Maka kesombongan itulah yang akan menghancurkan kamu. Dari saya, Bang Ipul. Ya, Bang Ipul, tanggapan saya siap kapanpun, dimanapun, live-kan agar semua masyarakat bisa mendapatkan apa-apa yang kita utarakan agar itu menjadi ilmu dan sedekah jariah kita atas keilmuan kita. Ya, betul. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap salam pemangkar. Salam. Closing. Oke guys, berikut beberapa
pemaparan terkait tanggapan Bang Ipul terhadap tantangan dari pengacara Lukman Hakim. Nah, dari tanggapan tersebut ada beberapa poin-poin yang saya catat dan saya ingat Pak Ketum. Pertama itu adalah ketika perdebatan itu barangkali itu akan menambah ilmu buat diri kita sendiri. Di sini saya teringat dengan ada kata-kata bahwa lawan debat itu adalah teman berpikir. Betul. Siap. Nah, untuk poin yang kedua itu adalah di mana Pak Ketum tadi mengatakan bahwa kita jangan sampai menyepelekan orang lain. Nah, di sini saya teringat Pak Ketum ada pepatah di pondok itu adalah undur mangkola wala tandur mangkola. Nah, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, untuk poin yang berikutnya Pak Ketum itu banyak poin. Tidak apa-apa, sebutkan. Nah, untuk poin berikutnya adalah yang terakhir ini adalah terkait masalah lidur. Terkadang kita itu selalu mengungkit kesalahan kita, terkadang kita itu selalu mengungkit kesalahan orang lain padahal itu kecil. Namun kita melupakan kesalahan diri kita padahal itu lebih besar. 4 tahun membuat kesalahan kepada kita dan dibiarkan begitu saja ya. Siap, betul waktu. Nah, sebelum terakhir ada lagi. Gimana waktu? Iya toh. Ada lagi, pahami apa itu namanya dangkal. Ya tuh. Pahami apa itu namanya prematur. Siap, karena ya. itu kata dasar yang paling dasar. Siap. Sebelum kita berbicara tentang keilmuan yang sebenarnya. Siap, ya, oke. Ya waktu. Jadi teringat ini waktu. Benar. Ya waktu. Jadi Mas Lukman, ketika Anda itu menuduh, seharusnya Anda itu menyertakan kepada bukti-buktinya juga. Apa dasar tuduhan Anda? Kenapa? Mungkiatanya berarti Anda tidak siap dengan tuduhan Anda. Berarti tak ada buktinya, hanya dulu. Ya Tapi itu, sudah waktu. buat resum. Siap, ya waktu. Justru dia membuat resum duluan. Padahal adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak dah. Osi. Dah tuh. Bukan. Ketua Partai PBR itu siapa? Oh, Budiman. Tuh lupa dah. Oh, Martono. Langsung dah, apa namanya dia dah? Itu di waktu sidang Pilpres Jokowi dan Prabowo itu mengatakan bahwa ada asas hukum aksio incumbit probatio. Jadi artinya apa? Beban pembuktian itu dikenakan kepada orang yang menuduhnya, orang yang menyangkakan. Jadi orang yang menyangkakan itu harus punya bukti. Jadi di sana beban pembuktiannya. Aku ingat PBB. Iya waktu. Partai Bulan Bintang itu namanya Yusril Iza Mahendra. Itu mengatakan aksio incumbit probatio. Cukup sekian. Tahu aja kira-kira Lukman. Ya itu. Cukup sekian. Ya, cukup sekian dari saya Ahmad Fatoni, Wakil Ketua Umum DP Sakera. Tetap semangat, jaga imun, jaga kesehatan. Salam pemakar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.